Rabu malam, Mabes Polri akhirnya resmi menetapkan Baradae sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Y. Ya, Baradae terindikasi membantu melakukan tindak kejahatan pembunuhan, sehingga masih ada kemungkinan adanya tersangka lain yang akan ditetapkan Bareskrim Polri. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Itulah pernyataan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andirian dalam konferensi pers Rabu malam di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Baradae disangkakan pasal 338 Yunto pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Dalam sangkaannya, Baradae terindikasi membantu melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Sehingga bukan tidak mungkin akan ada tersangka lain yang bakal ditetapkan dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hingga Rabu masih fokus menggali keterangan dari Laboratorium Forensik dan Cyber Polri. Komnas HAM belum menjadwalkan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo beserta istrinya Putri Chandrawati. Minimal cyber sama digital forensik. Nah, kalau itu kita sudah dapat, ya penting untuk memang memanggil Pak Verdi Sambo maupun kepada ibunya. Pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat Rabu siang menemui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. Ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat datang bersama perkumpulan marga Huta Barat. Samuel mengatakan seluruh marga Huta Barat terpukul mendengar tudingan terhadap anaknya yang dianggap bersalah karena diduga melakukan pelecehan seksual. Tim Liputan CNN Indonesia. Keinformasi selanjutnya, hampir 1 tahun kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat berlalu. Ya, Kapolda Jawa Barat menjelaskan saat ini pihaknya terus bekerja untuk bisa mengungkap kasus tersebut, namun belum adanya tersangka karena polisi terkendala pembuktian dalam menetapkan tersangka. Dalam hitungan hari lagi atau pada 18 Agustus nanti, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat genap 1 tahun. Namun, hingga kini polisi belum mampu mengungkapkan teka-teki di balik peristiwa yang mengembarkan itu. Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian Polda Jawa Barat maupun Polres Subang untuk menangkap pelaku pembunuhan sadis terhadap Tuti dan Amalia Mustika Ratu, ibu dan anaknya. Yakni mulai dengan melakukan beberapa kali olah TKP yang melibatkan anjing pelacak, 2 kali melakukan otopsi terhadap mayat kedua korban, memeriksa 100 lebih saksi, menganalisa puluhan rekaman CCTV, hingga melibatkan berbagai pihak seperti BIN, Densus 88, serta minta bantuan FBI. Bukan hanya itu, bahkan polisi pun telah menyebar sketsa wajah yang diduga sebagai salah satu pelaku pembunuhan ibu dan anak. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai pelaku atau tersangka oleh polisi. Menurut Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana, saat melakukan peninjauan vaksinasi di Polres Purwakarta, belum terungkapnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang karena terkendala pembuktian. Selain itu, olah TKP harus dilakukan berulang kali untuk mendapat bukti atau petunjuk lain yang mengarah kepada pelaku. Percaya penyidik sedang melaksanakan pengumpulan bukti dengan berbagai cara untuk mengungkap kasus perkara ini. Jadi bukan berarti kita mendiamkan, Pak. Beberapa kasus lebih mendalam. Karena kejadian yang di Subang itu kan diketahui sesudah berapa jam atau berapa hari begitu kejadian, Pak. Sehingga TKP-nya dan lain-lain perlu penelusuran yang lebih. Insya Allah, Pak, mohon doa restunya, ya. Oke, teman-teman. Atur nuhun ya, atur nuhun. Meski demikian, Suntana menegaskan pihaknya akan terus bekerja dan meminta doanya dari masyarakat agar bisa mengungkap kasus tersebut. Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan ibu dan anak Tuti dan Amalia Mustika Ratu terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Mayat kedua korban ditemukan di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah
di Kampung Ciseid, Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.